Oke, teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan kembali ya untuk pembuatan website kursus online kita. Di materi kali ini, kita akan coba menginput kuis ya, atau pertanyaan untuk kursus yang sudah kita buat ya. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti ingin mengadakan katakan sebuah ujian online ataupun eh, teman-teman ingin mengetahui seberapa sih kemampuan dari member ataupun mereka yang join kursus. Nah, teman-teman bisa memberikan pertanyaan melalui kuis ya. Oke, di sini saya akan login dulu ya ke dashboard WordPress-nya. Teman-teman silahkan login dulu ya ke dashboard WordPress atau ke dashboard webnya. Nah, untuk membuat kuis ini ada di sini teman-teman, tutor LMS, tentu di bagian course-nya ya, atau di bagian kursus yang dibuat. Nanti teman-teman bisa inputkan kuis yang ingin dimasukkan ke dalam kursus terkait ya. Oke. Misalnya di sini kita cek di ini ya, di belajar PHP dasar, kita klik sunting teman-teman. Tadi sih saya sudah coba ya. Mungkin akan saya hapus dulu teman-teman. Oh, ternyata belum ya, belum saya coba. Jadi di bagian course tadi kita klik sunting, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada beberapa topik ya tentunya teman-teman nanti. Nah, teman-teman bisa menambahkan di setiap topik itu ada course-nya ya. Ada kuisnya atau pertanyaan seperti ini. Misalnya ini kan topiknya. Nah, kemudian nanti di sini kan ada pembahasan mengenai misalnya secara PHP kalau teman-teman belajar PHP seperti itu ya. Atau uh, pelajaran yang lainnya. Nah, nanti setiap pelajaran itu kalau teman-teman ingin menyertakan kuis, maka itu bisa ya. Oke, teman-teman. Di sini saya akan coba dulu buat course baru ya, mungkin tentang website WordPress. Jadi akan saya pause sebentar ya. Oke, teman-teman. Di sini tadi cuma ini ya. Saya ubah salah satu course menjadi ini. Judulnya belajar web WordPress. Nah, nanti teman-teman setelah membuat course-nya dan di bagian sini ya. Nah, di bagian topik ini nanti kan kalau teman-teman ingat di video sebelumnya kita kan membuat topik kemudian pelajaran ya. Nah, di setiap pelajaran nanti teman-teman bisa tambahkan kuis seperti ini ya. Kita klik kuis. Kemudian teman-teman bisa kasih info kuisnya ya di sini. Oke, misalnya kita kasih nama kompetensi 1 ya. Nanti teman-teman sesuaikan untuk penamaannya. Lalu kita kasih infonya ya di sini. Nah, infonya misalnya seperti ini, teman-teman. Di sini saya tulis ya, untuk mengetahui tingkat kemampuan dalam menangkap materi dalam studi ini, maka silahkan isi beberapa pertanyaan di bawah ini. Atau kalau sebenarnya teman-teman nggak harus input di setiap pelajaran ya, mungkin di setiap studi kasus di bagian paling akhir juga bisa ya. Jadi nanti misalnya teman-teman ingin buat 50 pertanyaan atau yang lainnya seperti itu ya. Atau di setiap pelajaran juga nggak masalah. Setelah itu, setelah inputkan seperti ini, deskripsi, save and next ya. Oke, kemudian, nah di sini nanti teman-teman bisa tambahkan pertanyaannya ya, add question. Oke, di sini teman-teman bisa tulis ya, write your question here. Nah, teman-teman bisa masukkan pertanyaannya. Sebagai contoh, misalnya seperti ini ya. Oke, sebelum kita memasukkan pertanyaan,
Di sini ada question type ya, atau tipe pertanyaannya ya. Di sini ada beberapa teman-teman. Mungkin yang akan kita bahas yang versi free-nya saja ya. Karena di studi kasus ini kita menggunakan versi free-nya. Yang pertama adalah true and false, atau benar atau salah ya. Benar atau salah. Kemudian single choice. Nah, untuk single choice ini dia pilihan ganda teman-teman. Tetapi untuk ini ya, pilihan ganda pada umumnya seperti kita ujian online hanya ada satu jawaban benar ya. Sedangkan kalau multiple choice itu dia ada beberapa jawaban yang benar teman-teman. Jadi lebih dari satu ya. Jadi mungkin karena ini sama ya antara single dan multiple, hanya keperbedaan pilihan saja. Dan mungkin yang sering kita temui itu adalah single choice ya. Maka kita akan coba bahas single choice saja. Lalu true or false, benar atau salah, kemudian open ended ya, atau esai. Nah, ini esai. Kalau ini teman-teman, kalau true atau false, kemudian single choice, multiple choice, ini jawabannya kita bisa bisa dicek oleh sistem secara langsung, karena kan kita sudah memilih jawaban yang benar ya sebagai admin. Sedangkan kalau esai, instruktur itu nanti harus cek sendiri ya. Oke, nah pertama kita pilih true or false ya. Kemudian di sini kita bisa pilih answer require ya. Artinya harus dijawab oleh peserta nanti. Oh ya, sebelumnya di sini tadi kan baru esai ya, kita cek. Nah, di sini ada fill in the blanks. Fill in the blanks ini seperti melengkapi sebuah kata ya teman-teman. Contohnya kalau di bahasa Indonesia itu ada lengkapilah kalimat di bawah ini ya. Nah, biasanya itu ada seperti titik-titik-titik. Misalnya ada pertanyaan lalu atau ada sebuah kalimat, ada kata di depan, kemudian titik-titik, dan ada kata selanjutnya. Nah, biasanya fill in the blanks ini untuk melengkapi kalimat yang kosong tersebut ya. Oke, kita akan bahas dulu true or false. Di sini kita pilih answer require, artinya harus dijawab. Random ini kalau nggak salah ini jawabannya bisa diacak seperti itu ya teman-teman, atau biarkan default nggak masalah. Berikutnya adalah point for this answer. Nah, jadi di sini teman-teman harus menentukan dulu ya, untuk kuis ini nanti dia mau ada berapa pertanyaan. Misalnya ada 5 ya, katakan ada 5. Nah, 5 kalau poinnya 100 berarti per pertanyaan itu poinnya 20. Nah, seperti ini ya, nanti harus ditentukan. Atau misalnya kalau teman-teman membuat soalnya itu ada yang esai ataupun lainnya. Nah, misalnya untuk esai dia betul satu poinnya 40. Ya tinggal teman-teman bagi dengan pertanyaan yang lainnya ya. Seperti itu, mau berapa poinnya. Oke, misalnya di sini saya nanti akan coba buat 2 saja ya. Jadi satunya 50 seperti ini. Kemudian display point ini dia kalau nggak salah langsung menampilkan nilainya ya teman-teman. Jadi saat atau kita biarkan dulu kosong. Kemudian nah di sini di sini kita malah belum tulis pertanyaannya ya. Oke, kita tulis pertanyaannya, misalnya WordPress bisa untuk membuat toko online. Kan ini benar atau salah ya. Nah, seperti ini kan. Jadi bukan pertanyaan ya kalau true or false ini. Ya kita cuman suruh milih. Ya pertanyaan juga sih teman-teman.
Oke, nah di sini true karena kan benar ya. Kita pilih ya. Jadi kita tidak input jawaban ya kalau kan kita sudah membuat pernyataan di sini WordPress bisa untuk membuat toko online. Nah, di sini kita pilih true ya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman klik pada kata kuncinya atau misalnya false ya, kita pilih false. Kita pilih true lalu save and continue ya. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat satu pertanyaan untuk true or false. Oke, sekarang kita akan coba buat satu lagi. Nah, di sini ya pertanyaannya. Kita nanti akan pakai single choice ya. Oke. Jadi kita mungkin pertanyaannya sama dengan yang tadi ya, teman-teman. Mungkin kita bisa tulis WordPress adalah sebuah CMS. Nah, misalnya seperti itu ya. Kita pilih single choice. Answer required, nilainya misalnya 50. Oke, seperti ini ya. Kemudian answer title ya. Pilih jawaban di bawah ini. Nah, misalnya seperti itu. Kita pakai ini saja teman-teman, pakai apa? Teks. Kita save dulu coba. Sorry teman-teman. Sebenarnya oke, berarti di sini tadi yang pilih jawaban di bawah ini kita edit dulu ya teman-teman. Nah, berarti kita edit jawabannya ya, seperti itu kan. Update. Nah, kemudian add option bukan ya. Oke, kita save. Lalu kita pilih jawaban mana yang benar ya sebagai admin. Nah, WordPress adalah sebuah CMS, maka jawaban yang benar adalah ya ya. Nah, berarti ini lalu save and continue. Nah, sekarang kita sudah punya dua ya teman-teman. Oke, mungkin ini kita akan next dulu ya. Next. Atau kita klik ke setting ya. Oke. Untuk yang beberapa tipe lainnya kita akan bahas nanti. Nah, di sini untuk settingnya teman-teman mau kasih berapa menit? Misalnya setting waktunya ya. Nah, jadi misalnya teman-teman ingin kasih bahwa untuk kuis ini tadi yang kita buat hanya dikasih waktu 1 menit untuk menjawabnya ya. Nah, bisa seperti ini. Kemudian di sini kalau di hide nanti waktunya tidak nampak, ataupun kalau di hide tidak di hide nanti peserta ujian itu bisa melihat waktu yang berjalan ya, seperti itu. Kita pilih default saja teman-teman. Nah, di sini berapa kali peserta nanti bisa mengakses atau melakukan uji coba kuis ini. Biasanya sih kalau ujian normal hanya 1 kali ya teman-teman. Berarti nanti teman-teman bisa buat 1 kali. Atau di sini ada informasi jika ingin membuat limit no limit ya, artinya tidak ada batasan uji coba kuis, maka dibuat 0. Nah, terserah teman-teman. Di sini passing grade-nya, nilai kelulusannya minimal misalnya minimal
70% ya dari semua pertanyaan. Seperti itu. Ini saya biarkan default. Lalu kita coba ke sini teman-teman, ke advanced option. Di sini nanti quiz auto start. Jadi kalau ini ya, kalau kita hidupkan, nah nanti ketika peserta melakukan klik start pada quiz atau mulai quiz, nah nanti itu ya akan langsung berjalan otomatis. Tetapi kalau kita nonaktifkan, nanti dari sisi peserta yang akan menjalankan sendiri ya, jadi tidak otomatis. Nah misalnya kita buat otomatis, yang lainnya ini saya biarkan default teman-teman. Oke, kita coba save ya. Nah sekarang saya akan coba akses dari ini ya, dari sisi siswa. Oke, kita bisa close saja teman-teman setelah di save. Saya akan buka browser satu lagi ya. Oke teman-teman, saya sudah coba buka browser lain ya dan login sebagai siswa. Nah di sini nanti siswa bisa akses seperti biasa, aksesnya itu di enroll course ya, atau di kursusnya. Kemudian klik kursus, ini dari sisi siswa ya. Kemudian nanti kan mereka bisa start course ya, atau mulai belajar. Nah di sini ya kalau dilihat ada materi secara WordPress. Nah nanti peserta bisa lihat dulu. Kemudian di sini ada kompetensi 1 ya. Nah kita klik. Di sini berbentuk kuis ya, start quiz misalnya ya. Oke, start quiz. Di sini bisa dilihat ya, waktunya berjalan ya. Cukup keren ya teman-teman. Waktunya berjalan hanya 1 menit seperti yang kita buat tadi. Nah, di sini saya pilih misalnya pertanyaannya WordPress adalah sebuah CMS, saya klik ya. Lalu kita klik answer and next question. WordPress bisa membuat toko online. Misalnya saya pilih false ya, false misalnya. Tadi kan sebenarnya jawaban yang benar adalah true ya teman-teman. Oke, misalnya kita pilih ini submit quiz. Nah di sini kita bisa langsung lihat nilai kita ya teman-teman. Di sini kenapa kita betul semua ya teman-teman. Coba kita cek kembali. Tadi sih saya sudah cek ya teman-teman. Ternyata untuk yang ini, yang WordPress bisa untuk membuat toko online, saya pilih false ya teman-teman di sini. Seharusnya kan true ya atau benar. Jadi kalau di sini tadi saya pilih jawaban false, itu ya benar ya teman-teman. Karena di sini juga saya pilih defaultnya adalah false. Seharusnya true ya kalau jawaban yang benar menurut soal. Nah seperti itu ya kira-kira teman-teman. Berarti kita sudah berhasil untuk melakukan uji coba tes kuis ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman bisa close semua ya, close semua, dan kita kembali ke dashboard WordPress. Untuk beberapa tipe kuis selanjutnya akan kita bahas di materi berikutnya ya. Oke teman-teman, sampai di sini semoga bisa dipahami. Terima kasih.